Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya akan membahas beberapa soal tentang hubungan massa atom relatif dengan kelimpahan isotop-isotopnya di alam. Oke, bagaimana soal dan bagaimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk disimak ya dari awal sampai akhir. Oke, langsung kita mulai ya. Oh ya, di sini saya bagi dua bagian ya. Yang pertama, bagaimana menentukan massa rata-rata suatu atom berdasarkan kelimpahannya ya dari isotop-isotopnya di alam. Yang kedua nanti kebalikannya, ya, menentukan kelimpahan isotop-isotopnya berdasarkan data massa atom relatifnya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Klorin terdiri dari 75% isotop Cl35 dan 25% isotop Cl37. Ya, jadi di alam dia ada yang 35 dan 37 itu maksudnya. Dengan persentase 75% yang Cl35, 25% yang Cl37. Nah, jika isotop Cl35 dianggap bermassa 35 satuan massa atom atau SMA, jadi yang Cl35 yang 75% ini 35 SMA masanya, dan Cl37 bermassa 37 SMA, tentukanlah massa rata-rata dari satu atom klorin ini. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Gini ya. Nah, massa rata-rata itu merupakan persen kali massa isotop yang pertama tambah persen kali massa isotop yang kedua. Nah, kalau dia cuma punya 2 isotop, kalau dia punya 3 atau 4 ya tinggal kita tambahin aja nih. Tambah persen massa isotop 3 tambah persen kali massa isotop 4 dan seterusnya. Ya, di sini karena cuma ada 2, ya sudah 2 aja yang kita pakai. Ya, jadi ini caranya ya. Nah, persen kali massa isotop 1. Nah, isotop 1 kan 75% ya. Jadi 75 per 100 kali massa isotop 1 katanya tadi 35 SMA. Ya. Ditambah. Nah, yang kedua katanya 25%. Berarti 25 per 100 kali 37 SMA ya. Nah, sudah kita tinggal hitung ya. Ini dapat 26,25 SMA, sedangkan yang ini dapatnya 9,25 SMA. Jadi kalau kita totalkan dapatlah massa rata-rata satu atom klorin, yaitu sebesar 35,5 SMA satuan massa atom. Ya, jadi kalau kalian lihat tabel periodik juga, atau yang biasa kita pakai perhitungan tuh Cl itu 35,5 ya, cocok kok, sesuai. Nah, yang kedua ada boron punya 2 isotop di alam, boron 10 dengan massa atom 10 SMA, ada 20%. Boron 11, massa atomnya 11 SMA, 80%. Nah, jadi berdasarkan data ini, berapakah massa rata-rata satu atom boron itu? Caranya ya sama total ya. Jadi massa rata-rata sama dengan persen kali massa isotop masing-masing. Oke, kita mulai dari isotop yang pertama. Katanya 20% ya. 20 per 100. Massa isotop 1 itu nih 10 SMA. Tambah yang kedua 80% dikali yang kedua itu 11 SMA ya masanya. Nah, kita hitung-hitung lagi, ini kan berarti 2 SMA tambah ini berarti 8,8 ya. Nah, ini kita dapatlah massa rata-rata satu atom boron itu sebesar 10,8 SMA. Oke, yang kedua yang ketiga. Silikon di alam terdiri atas silikon 28, ini isotop-isotopnya ya. Si28 92,23%, Si29 4,67%, Si30 3,10%. Oke, massa Si28 katanya 27,977 SMA,
massa SI 29 28,976 SMA dan massa SI 30 29,974 SMA. Nah, ini agak ribet nih perhitungannya ya. Tapi caranya ya sama-sama saja ya. Cuma ini dia ada isotopnya 3. Oke. Kita mulai dari isotop yang pertama ya. Ada 92,23% per 100 kali masanya. Nih yang pertama tadi 27,977 SMA ya. Tambah yang kedua 4,67%. 4,67 per 100 kali masanya yang kedua 28,976 SMA. Lalu yang ketiga ada 3,10% ya. 3,10 per 100 kali 29,974. Oke, ini kita hitung dapat sekitar 25,8 SMA tambah yang ini 1,35 SMA dan yang ini yang ketiga 0,93 SMA. Nah, kalau kita total dapatlah massa rata-rata dari si silikon ini ya, yaitu sebesar 28,08 SMA. Oke, jadi begitulah ya caranya menentukan massa rata-rata dari isotop-isotop ya, dengan keadaan atau kelimpahan persentasenya di alam sekian persen. Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang kedua adalah kebalikannya. Jadi kelimpahan yang dicari persen-persen tadi kayak tadi, persen masing-masing isotop, sedangkan massa atom relatif atau massa rata-rata atom itu sudah diketahui. Jadi ini ya kebalikannya. Oke. Nah, tembaga katanya punya 2 isotop di alam, yaitu Cu63 dengan Cu65. Tapi dikasih tahu nih massa atom relatif atau massa rata-ratanya tadi ya 63,5. Berdasarkan data ini tentukanlah kelimpahan masing-masing isotopnya. Maksudnya Cu63 ini ada berapa persen dan Cu65 ini ada berapa persen, itu maksudnya. Caranya ya yang kayak tadi juga sebenarnya. Ya, jadi supaya gampang di sini kita misalkan isotop Cu63 itu X persen, maka isotop Cu65-nya kan pasti 100 min X ya. Ya karena kan totalnya 100. Jadi kalau satunya X pasti satu lagi 100 min X kelimpahannya. Oke. Nah, sama kayak tadi nih, massa rata-rata sama dengan persen kali massa isotop 1 tambah persen kali massa isotop 2 dan seterusnya. Ini kan cuma ada 2 isotop. Nah, massa rata-rata di sini sama dengan massa atom relatifnya. Jadi kita tinggal masukkan di sini 63,5 itu sama dengan, nah kita masukkan kayak tadi lah. Persennya kan kita belum tahu. Jadi ini kita kan tadi udah kita permisalin ya. Nah, dikali masanya tadi berapa yang pertama? 63. Jadi kalau nggak dikasih tahu massa, anggap aja ini masanya ya. 63 SMA tambah yang satu lagi kan tadi 100 min X per 100 min X persen ya, dikali massa yang kedua itu kalau nggak dikasih tahu masukkan aja nih 65. Udah tinggal matematis ya. Di 63,5 sama dengan kalau kita kotak-katik lah ini ya, 63X per 100 tambah 6500 ini ya, dikurang 65X per 100. Jadi kalau 100-nya kita kali ke kiri ya biar sama-sama habis semuanya. Jadi 6350 sama dengan, jadi 63X tambah 6500 min 65X. Oke. Jadi kalau kita pindah-pindahin, jadi ini 2X sama dengan 150 nih ya. 2X sama dengan 150 atau kita dapat X sama dengan 75. Oke, seperti yang tadi di atas tuh.
Cu63 itu X persen, berarti 75%. Kita buat di mana ya? Di sini aja deh. Jadi Cu63 sama dengan 75%. Maka Cu yang 65 sama dengan 100 kurang 75, yaitu 25%. Begitu caranya. Oke, coba lagi ya. Boron ini seperti nomor 2 juga di soal sebelumnya ya. Terdiri atas isotop B10 masanya 10,01 SMA, B11 masanya 11,01 SMA. Dikasih tahu AR-nya itu 10,81, tentukanlah kelimpahan isotop B11. Dia cuma tanya B11, tapi nggak apa-apa lah, kita cari aja masing-masing ya, B10 dan B11. Sama kayak tadi kita permisalin aja dulu. B10-nya X, maka B11-nya pasti 100 min X persen. Oke. Nah, masa rata-rata itu sama dengan kayak tadi lagi lah. Ya, jadi 10,81 ya tadi ya. Sama dengan yang satunya X per 100 dikali masanya 10,01 ditambah yang kedua itu 100 min X per 100 dikali masa yang kedua 11,01 ya. Oke, sama kayak tadi, atau kita buat dulu 10,81 sama dengan 10,01 X per 100 ditambah ini berarti 1101 ya, dikurang 11,01 per 100. Nah, oke, 100-nya dikali ke kiri berarti ini 1081 sama dengan 10,01 X ditambah, oh ini ada yang kurang nih X nya nih, 1101 min 11,01 X. Angkanya ribet ya, nggak apa-apa lah kalau kita pindahkan ke kiri, atau bisa sebenarnya ini langsung aja nih dapat ya, X nya sama dengan 20 nih. Oke. Ya, lalu kita taruh di sini lagi deh. B10-nya itu tadi kita permisalkan X, berarti dia 20%. Yang ditanya itu adalah B11, yaitu 100 kurang 20, 80%. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ada gallium Ga, isotopnya Ga69, Ga71. AR-nya 69,8, tentukan kelimpahan masing-masing isotop gallium itu. Kita misalin aja yang 69X, maka 71-nya 100 min X persen. Oke. Udah, kita tinggal hitung seperti biasa. Masa rata-ratanya atau AR-nya tadi 69,8. Oke, yang pertama berarti X per 100 kali masanya, kalau nggak ada berarti anggap aja nih 69 SMA tambah yang kedua 100 min X per 100 dikali yang kedua 71 ya. Oke, kali 100 aja lah ya semuanya, jadi 6980 sama dengan tinggal kalikan 69X tambah 7100 ya, min 71X ya. 69 ke 71 kan tuh minus 2 ya, min 2X atau 2X sama dengan 120. Dapat X sama dengan 60, berarti GA69 sama dengan 60%, dan GA71 sama dengan 100 kurang 60 berarti 40%. Oke, selesai. Jadi begitulah ya bagaimana caranya menentukan masa atau masa rata-rata satu atom itu berdasarkan kelimpahan isotopnya di alam. Dan yang kedua, bagaimana menentukan kelimpahan isotop kalau masa atom relatif atau masa rata-ratanya diketahui. Oke, jadi mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Oh ya, jangan lupa update terus, cek terus video-video terbaru lainnya di channel Science and Chemistry.
Sampai jumpa dan bye-bye.